Jadi sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini kita ketemu ownernya langsung nih dari Rumah Makan Minang Raya 2, Kak Rahmat Maulana. Halo, siang Kak. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat tidak di sini. Iya. Kak, kita nak nanya Kak tentang sedikit sejarah dari Rumah Makan Minang Raya 2 ini Kak. Bisa cerita sedikit sejarah dari Rumah Makan Minang Raya 2 ini. Ngapa kakak terpikir membuat usaha kuliner di Palembang? Jadi awalnya sebenarnya Rumah Makan Minang Raya 2 ini artinya itu bukan Minang Raya 2 namanya ya. Tapi bukan, maksudnya bukan angka 2, 3, 4 atau urutan itu enggak. Sebenarnya itu artinya generasi kedua. Iya, karena orang tua saya dulu memang ada rumah makan. Ya, saya sebelum buka rumah makan ini, saya kerja di perusahaan swasta. Jadi setelah resign, pengen dibuka rumah makan. Jadi makanya langsung buka rumah makan, kita kasih nama Rumah Makan Minang Raya 2. Lanjutin dari yang orang tua sebelumnya itu. Sebenarnya yang satu masih ada sampai sekarang. Tapi saya pengen bukan usaha sendiri gitu, selain dari orang tua. Makanya saya buka rumah makan sendiri. Ini sudah berapa tahun Kak? Ini kita baru sebenarnya hampir jalan 3 tahun. 3 tahun lumayan loh Kak. Nah, Tidak baru-baru nih ada. Iya gitu. Jadi 3 tahun jalan, sudah 3 tahun jalan. Jadi sekarang ya kita ada, alhamdulillah udah ada 7 cabang. 7 cabang. Banyak ya 7 cabang. Jadi tapi di Palembang semua. Di Palembang. Di Palembang semua. Di mana-mana itu Kak? Kita ada di Pelaju ada, di Tanjung Api-Api ada, di MP Mangkunegaran, Kenten, itu ada. Setelah itu yang di mall, yang kita yang di mall ada juga. Yang di sini yang pertama? Ini yang pertama, yang di sini yang pertama. Ini yang pusat yang awal kita buka di sini. Dari 7 cabang itu Kak, sekarang sudah ada berapa karyawan? Alhamdulillah sekarang udah kurang lebih ada 25 karyawan. 25 karyawan, jadi sekarang kita ada 25 karyawan terbagi di semua cabang ya, jadi bukan di satu tempat. Tapi yang masaknya satu tempat gitu? Yang masak kita ada beda-beda, jadi misalnya di Tanjung Api dia masak sendiri, di Pelaju dia masak sendiri, yang di sini masak sendiri. Cuman yang nggak masak itu yang kayak di mall. Di mall disuplai kali ya? Disuplai, jadi sekarang kan nggak ada proses masak-masak. Walaupun tukang masaknya beda, tapi bumbunya tetap sama. Jadi kita di sini ada standar untuk ikan, untuk ayam, untuk lauk-lauk kita ada standar. Jadi nggak sembarangan. Jadi makanya dimanapun cabangnya dia akan tetap sama rasanya. Karena kita sudah ada resepnya, memang takarannya udah kita buat. Jadi walaupun di Pelaju, walaupun Tanjung Api-Api ataupun yang di pusat sini, harga rasanya tetap sama. Rasanya tetap sama. Ini kan rumah makan Padang nih, yang paling sering digemari itu ya makanan apa nih? Kalau di sini yang paling best seller ya, yang paling best seller itu ada dendeng balado, rendang, sama satu lagi biasanya yang jarang di rumah makan Padang itu ada ayam kecap. Oh. Ya, jadi ayam kecap yang itu ya, yang kayak kita kondangan. Iya. Jadi ada ayam kecap yang ditaburin kacang, terus udah itu ada bawang goreng, ada apa yang cabai hijau di sini ya. Gitu. Kita ada itu. Jadi di sini ada ayam kecap. Berasa kondangan. Biasanya kalau dari ayam kecap susah tuh. Biasanya pas ada kondangan baru ada. Kita di sini ada. Nah, yang dari spesial dari Rumah Makan Padang sini di Palembang ini kan Rumah Makan Padang banyak Kak. Spesialnya dari Rumah Makan Minang Raya 2-nya apa dia? Rumah Makan Padang, Rumah Makan Minang, Rumah Makan apa sih? Rumah Makan Minang Raya. Rumah Makan Padang Minang Raya 2 ini apa yang membedakan juga? Jadi gini, yang pasti kita di sini untuk lauk yang pasti rasa beda. Rasanya pasti beda. Yang kedua, kita untuk harga kita range nggak terlalu mahal-mahal. Jadi kita ada lauk itu kita mulai dari harga 8.000, itu ada nasi telur, ada nasi pergedel itu 8.000, ada yang sampai yang paling mahal itu harga 18.000 itu ada tunjang. Tunjang apa ya Kak? Tunjang itu kikil kalau bahasa kikil. Tunjang bahasa apa? Bahasa Padang. Kakak asli Padang? Iya, saya orang Padang. Pantes. Resepnya asli dari Padang ini, tidak terkawin-kawin ya. Ya, soalnya kita untuk bumbu kita memang giling sendiri, kita buat sendiri. Kita buat sendiri.
Kalau untuk bahan-bahan kayak lauk-lauk pauknya itu ada tempat khusus untuk beli atau memang beli di pasar aja? Oh, kalau dulu saya sendiri yang ke pasar. Nah, dulu berangkat jam 3 subuh. Karena kalau siang kan udah nggak ada lagi biasanya. Tapi kalau sekarang kita ada diantar. Jadi kita udah ada langganan, ada supplier. Jadi kita order jam berapa atau minta yang kayak gimana mereka kasih. Nah Kak, ini kan sudah ada 7 cabang nih. Untuk omsetnya dewe dalam sehari bisa masuk berapa cuan, uang, duit? Berapa M biasanya? Wah, sudah sampai. Sekarang SNM. Jadi kalau untuk omset biasanya yang pasti yang namanya jualan ya kita nggak bisa pastikan karena kadang rame, kadang biasa aja, kadang ada yang sepi. Kalau misalnya sekarang ini musim hujan nih, malah kan pada malas keluar, itu kan biasanya agak kurang. Gitu. Kalau misalnya lagi rame Kak? Kalau lagi rame sih mungkin sampai 3 atau 4 juta mungkin juga lebih lah. Yang hari rame itu biasanya hari apa Kak? Biasanya yang paling rame itu harinya weekend. Weekend? Iya, weekend. Jadi biasanya orang keluar ngajak anak-anak atau biasanya main sepedaan pagi-pagi. Biasanya kalau kita buka dari jam 7 pagi. Oh, dari jam 7 pagi? Iya, jadi kita dari jam 7 pagi lauknya. Jadi kita makanya kita subuh udah masak. Di jam 7 pagi itu udah ready semua lauknya. Mungkin ada beberapa ya yang mungkin yang belum ready, tapi biasanya udah ready. Jadi orang-orang yang baru pulang makan lapar nih mau makan. Olahraga gitu. Atau yang pagi-pagi mau berangkat kerja daripada beli nasi uduk gitu kan nggak nyampe. Nah Wulan, di rumah makan Minang Raya 2 ini ada yang spesial. Apa tuh? Di rumah makan ini ada program yang namanya Jumat Berkah. Promo? Jumat Berkah. Nah Kak, ngapa sih terpikirkan membuat program Jumat Berkah? Sekalian jelaskan Kak, Jumat Berkah apa beliau? Jadi benar di sini ada namanya program Jumat Berkah. Jadi kita di sini sama aja kan. Biasa orang bilang Jumat berbagi. Jadi kita di sini adain itu karena memang biasanya ada orang-orang yang memang mereka ada kelebihan uang, tapi mereka nggak punya waktu nih buat kan bagi-bagi nasi atau ngantar nasi ke panti atau mereka mau sekedar cuma bagi-bagi. Jadi kita di sini bantu. Dibantunya maksudnya gini, kita mereka bisa beli nasi dengan harga 10.000 tadi, satu porsi nasi, misalnya contoh nasi ayam, mereka bisa titip uang, Kak aku ada duit 30.000 kan? Kalau 30.000 kalau mau kita bawa ke panti kan cuma dapat 3 bungkus nih misalnya, kan mereka kurang lah gitu ya. Jadi mereka titip di sini. Jadi kita gabungin nanti sama yang lain, kita antar ke panti. Biasanya setiap hari Jumat itu biasanya kita datang ke bisa sampai 15 panti, 20 panti untuk satu cabang. Jadi tanya api-api, kalau ada lagi mereka untuk di daerah sana. Iya, dalam satu cabang 20 panti asuhan. Iya. 7 kali 20. Nah, kalau untuk yang barunya biasanya kalau yang di mall enggak? Yang di mall enggak? Karena mereka memang khusus yang di cabang-cabang yang memang tempat-tempat yang besar. Kecuali yang di mall lah ya? Kecuali yang di mall, benar. Jadi Jumat Berkah itu kayak gitu. Jadi kita bisa beli nasi seharga 1 bungkus nasi itu 10.000. Jadi terserah orang mau berapa beli nasi atau mungkin satu juga boleh, terserah. Jadi kita bantu bagi-bagi ke panti asuhan atau bisa minta request misalnya, Kak bagi-bagi di jalan kan? Bisa. Ya. Jadi itu sekalian membagi lah. Benar. Jadi kita membantu. Mungkin ada orang yang memang mereka nggak punya waktu nih buat berbagi, tapi dia ada kelebihan uang, atau mungkin juga bisa ada yang hubungin misalnya via WA, Kak kalau mau pesan nasi 30 bungkus mau bagi-bagi sendiri. Oke silakan, boleh siap kita siapin. Nanti dia bawa, nanti dia bagi-bagi nasi. Jadi itu program Jumat Berkah seperti itu. Jadi kita membantu orang-orang yang memang mereka mungkin nggak ada waktu atau nggak sempat. Biasanya nggak. Banyak gawe lah. Nah benar. Gawe. Ada gawe. Iya. Biasa lah. Nah Kak, kendalanya dewe buka rumah makan ini apa Kak? Sebenarnya kendalanya itu yang pasti dari harga bahan pokok. Biasanya kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang kan mungkin lagi tinggi ya, jadi mungkin kita harus putar-putar otak untuk bagi. Ya, pasti kita jualkan harganya nggak terlalu mahal. Jadi kita nggak bisa kalau harga naik, berarti kita nggak mungkin naikin harga, karena kita nggak akan mungkin larinya ke situ, karena kita nggak mungkin mengorbankan customer cuma gara-gara. Jadi kita harus benar-benar putar otak untuk gimana
gimana sih caranya supaya ini tetap harga dijual segini, tapi tetap bahan pokok juga kita tetap masuk. Kita Karena di situ. sekarang Benar. semua naik, telur naik, beras naik, Benar. ya, naik semua. Iya. Yang paling naik itu telur. Benar. Luar biasa telur. Kenapa nama itu lah? Padahal ayam juga naik. Ayam, Oh, yang naik juga ya? Iya, naik. Iya. Kayaknya memang kawan tadi hobi telur. Benar. Nah, jadi tahunan harganya ya. Kak, harapan dan pesannya untuk konsumen yang mungkin belum makan di rumah makan Padang ini ya, rumah makan Minang Raya 2 ini. Jadi mungkin kalau yang belum pernah ngicip atau belum pernah nyoba boleh silakan datang langsung atau bisa pesan di ini ya aplikasi online. Aplikasi online bisa. Jadi mungkin malas repot-repot keluar, jadi bisa aja bisa di aplikasi online atau bisa datang langsung ke rumah makan kita. Karena kan memang kita bagikan banyak cabang, jadi mungkin yang nggak terlalu jauh dengan rumahnya mungkin bisa di Misalnya sebelah sana. ya gitu bisa dipilih lagi yang gimana gitu. Lebih terdekat lah Iya. ya. Aduh galau. Aduh kan. Kalau bulan rumahnya di KM 10, aduh di KM 10. Alang lebar. Tanjung Api. Benar, paling dekat di situ. Kalau kakak Raju. Aduh juga. Aduh juga Raju. Aduh galau. Banyak ya. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.